Allah sudah membuktikan di ayat ini, alladzina sabaru, orang-orang yang sabar dalam menjalani semua kehidupan dunianya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah dia menyerahkan semua urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ankabut ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Wa la yus'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Wa la yus'altahum ma nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah
أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون ونعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Ini ayat sambungan dari ayat ke-58. Ya, monggo dicek ya, ayat 58 ayat sebelumnya Allah berfirman walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannah. Orang-orang yang iman dan mengerjakan amal soleh, maka akan kami tempatkan mereka itu di surga Allah, ghurafan, tempat yang tinggi, tajri min tahtiyal anhar, yang mana tempat itu mengalir di bawahnya air atau sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah nikmat, ya, nikma ajrul amilin, yaitu adalah nikmat orang-orang yang berbuat baik, pahala yang paling mulia, balasan yang paling baik orang-orang yang beramal soleh di akhirat, yaitu di surga. Maka Bapak Ibu, siapa orang-orang yang mereka itu adalah menikmati hasil dari amal solehnya? Ayat yang kita bahas barusan, ayat ke-59, alladzina sabaru, dia itu sabar dalam hidupnya, Pak. Maka Bapak Ibu, yang pernah saya sampaikan, dunia ini ya bersifat fana, dunia ini sementara, dunia ini hanya permainan dan senda gurau, dunia ini tidak bersifat abadi. Siapa yang beruntung nanti dan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat, yaitu surga, yaitu orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Ketika diuji corona, sabar. Ketika diuji sakit, sabar. Diuji kolab ekonomi, ya, menurun ekonominya, sabar. Diuji pekerjaan, sabar. Diuji rumah tangga, sabar.
diuji tetangga sabar, diuji anak sabar, semua dihadapi dengan sabar. Apa indikasi orang itu sabar, Bapak Ibu? Satu, orang sabar itu menerima apapun kejadian itu dengan ikhlas. Itu orang yang sabar. Menerima. Kita menerima. Ya, kalau orang kena sakit, Bapak Ibu, misal orang kena penyakit demam, nerima atau enggak nerima apa sama saja, Bapak Ibu? Ya tetap kena penyakit demam. Sampai kena demam nerimo, ambek kena demam enggak nerima, ya tetap kena sakit demam. Enak pundi, Pak? Milih pundi? Ya nerimo. Dilalui dengan ikhlas, insya Allah berbalas penghapusan dosa. Dilalui dengan mencaci maki, ngeluh, sambatan, bahkan naudzubillahi min dzalik, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, mengeluh terus, yang disebutnya bukan Allah, malah umpatan-umpatan, menyalahkan orang, mengeluh terus. Milih mana? Ya mending nerima, Pak, karena sama-sama kena. Lagi kolab ekonomi, nerima kolab ekonomi atau enggak nerima? Milih mana, Pak? Nerima, toh sudah kejadian. Itu loh maksudnya, Bapak Ibu. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal bagaimana sikap kita. Allah sudah membuktikan di ayat ini, alladzina sabaru, orang-orang yang sabar dalam menjalani semua kehidupan dunianya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah dia menyerahkan semua urusannya. Sabar itu bukan berarti dia diam, Pak. Orang sabar itu menerima, menerima apa yang Allah berikan kepada dirinya, tapi dia tidak diam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal itu ada rumusnya. Tawakal itu tidak boleh hanya pasrah sama Allah tanpa ikhtiar dan doa. Nah, rumus tawakal adalah kalau kita semua sandarkan semua urusan sama Allah, harus dengan ikhtiar, Pak. Sama kemanapun, misalnya kalau menurut dokter, menurut pakar keilmuan yang mengerti tentang kesehatan, virus ini bisa melalui udara dan lain sebagainya, pakai masker, jaga jarak, itu ikhtiarnya. Seseorang itu berikhtiar, Pak, ikhtiar terus ikhtiar. Baru dengan kita ikhtiar, kita barengi dengan doa, kemudian kita serahkan semua urusan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, wa ni'ma ajrul amilin, dan orang-orang yang mendapatkan balasan terindah nanti di surga ialah orang yang sabar dalam hidupnya dan bertawakal kepada Allah. Sabar ini salah satu jalan, Pak, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibuka surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 24. Monggo dibuka surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 24. Nah, ini bukti kalau sabar itu Allah akan janjikan surga. Nah, kalau kita mulai dari ayat 23-nya, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mana yang masuk di dalamnya, wa man sholaha, orang-orang yang salih, min abaihim, dari nenek moyang ke atas, wa azwajihim, dari pasangan, wa dzurriyyatihim, dari anak cucunya, wal malaikatu, dan malaikat, yadkhuluna, masuk alaihim min kulli bab, malaikat nanti akan menunggu di pintu-pintu surga dan mengucapkan apa, Pak? Di ayat 24-nya Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian semua wahai orang-orang yang sabar di dunia.
Ini surga, saya yang menanti di pintunya. Kenapa kok saya sambut dengan meriah? Kenapa kok saya diutus Allah untuk menyambut Anda? Karena Anda semua ini di surga melalui semua ujian Allah dengan sabar. Masya Allah, Pak. Berarti kita mendapatkan satu rumus. Sabar adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis logis ngono, Pak. Orang kena sakit mau nerima, yo tetap sakit, gak nerima yo sakit. Apakah Bapak Ibu kalau sakit gak terima langsung sembuh? Ayo, ada? Ayo buktikan. Loro panas, ya Allah gak terima, ya Allah panas, moro-moro sembuh? Mustahil, gak ada. Kalau ada jalan sabar dan itu peluang untuk menggugurkan dosa, kenapa kita mengeluh? Kalau bisa kita mengucapkan alhamdulillah. Ada yang sakit mengucapkan alhamdulillah? Pak Rafiq sampai loro mengucap alhamdulillah, Pak Rafiq. Alhamdulillah ya Allah, aku diopname. Ada? Ya Masya Allah. Itu orang yang luar biasa. Tingkatannya tinggi, Pak. Bahkan ada ulama itu yang tidak pernah sakit, itu pingin sakit. Ya Allah, saya kok enggak sakit ya. Waduh, berarti peluang ampunan dosa saya berkurang. Saya cuma minta ampun sama Allah melalui lisan, tapi Allah belum menguji saya dengan sakit. Dan saya tahu sakit itu ketika dijalani dengan ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah, maka itu akan mendatangkan ampunan dosa. Kok gak loro-loro sih aku ya Allah? Itu ada, Pak, ulama dulu yang menunggu dan menanti sakit. Orang sekarang sakit pengen sembuh. Ya, maka Bapak Ibu, itulah ujian Allah. Sakit apapun ayo kita jalani dengan sabar. Sabar itu terima dulu, terima dengan ikhlas. Terima dengan ikhlas. Kemudian kita ikhtiar. Ya, kita ikhtiar. Bismillah, semoga Allah berikan jalan keluar, dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan.